Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagia, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak? Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang sangat istimewa. Seolah-olah doa orang yang berpuasa itu lebih istimewa daripada doa setelah sholat. Walaupun doa setelah sholat juga luar biasa. Seolah-olah doa orang yang sedang berpuasa itu lebih daripada doa orang yang berjihad. Makanya Nabi SAW mengatakan, satu dari dua doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah doa orang yang akan berbuka atau sedang berbuka puasa. Yang keduanya doa orang yang terzalimi. Sebulan 29 hari atau 30 hari itu kesempatan kita minta segala hal dan bisa berulang-ulang. Insya Allah Allah pasti kasih kepada kita, yakin 100%. Gak mungkin Allah gak ngasih kalau doa kita itu baik. Ini orang begini, hilang duitnya 500.000, 3 minggu dia pikir, dikasih tambah bingung. Itu kalau uangnya hilang. Sekalinya sholat subuhnya lepas, tidak hilang, tidak dipikir, seolah-olah tidak ada dosanya. Ini kan banyak yang begini toh, tidak sholat, seolah-olah dia tidak merasa dosa. Berapa banyak kita lihat bos, tidak sholat, tidak terbebani. Dia takut sekali curi sandalnya orang di masjid, takut sekali pegang ceweknya, takut sekali tidak puasa Ramadan, tapi tidak sholat, dia main-main, tidak ada rasa dosa sama sekali. Itu temannya setan. Orang yang menganggap enteng sholat. Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Tanda-tanda dosa atau puncak orang bisa tahu kalau dia ada dalam keadaan dosa. Maka Nabi SAW mengatakan, sesuatu yang bergejolak dalam hatimu dan kau tidak suka orang lain mengetahuinya. Subhanallah, orang kalau buat dosa, misalnya dia tonton sesuatu di handphonenya, dia ketakutan sendiri, tidak mau orang lihat. Mungkin cuplikan bagi orang biasa, tapi mungkin bagi dia itu pelanggaran, itu dosa misalnya. Maka secara otomatis dia tidak mau dilihat. Dia berusaha tutupin, dia berusaha ini. Karena memang kalau sesuatu yang baik, tidak ada masalah. Tapi seperti itulah. Ini sebuah kaidah penting teman-teman. Berarti kalau ada sesuatu yang bergejolak dalam hati, kita merasa bersalah sama si fulan, kita merasa gelisah, bangun tengah malam, semua itu kan ada dosa. Kaget, sesak nafas, merasa urusan tidak selesai, semua itu berarti ada dosa. Berarti kata kuncinya kalau dosa, bagaimana kata para salafus saleh, Allah telah mengajarkan kepada kalian dua hal. Yang satu penyakit, yang satu obatnya. Penyakit adalah dosa, obatnya adalah taubat.
tanda-tanda dosa atau puncak orang bisa tahu kalau dia ada dalam keadaan dosa. Maka Nabi SAW mengatakan sesuatu yang bergejolak dalam hatimu dan kau tidak suka orang lain mengetahuinya. Subhanallah, orang kalau buat dosa, misal dia tonton sesuatu di handphonenya, dia ketakutan sendiri, tidak mau orang lihat. Mungkin cuplikan bagi orang biasa, tapi mungkin bagi dia itu pelanggaran, itu dosa misalnya. Maka secara otomatis dia tidak mau dilihat. Dia berusaha tutupin, dia berusaha ini. Karena memang kalau sesuatu yang baik, tidak ada masalah. Tapi seperti itulah. Ini sebuah kaidah penting teman-teman. Berarti kalau ada sesuatu yang bergejolak dalam hati, kita merasa bersalah sama si fulan, kita merasa gelisah, bangun tengah malam, semua itu kan ada dosa. Kaget, sesak nafas, merasa urusan tidak selesai, semua itu berarti ada dosa. Berarti kata kuncinya kalau dosa, bagaimana kata para salafus saleh, Allah telah mengajarkan kepada kalian dua hal. Yang satu penyakit, yang satu obatnya. Penyakit adalah dosa, obatnya adalah taubat. Tanda-tanda dosa atau puncak orang bisa tahu kalau dia ada dalam keadaan dosa. Maka Nabi SAW mengatakan sesuatu yang bergejolak dalam hatimu dan kau tidak suka orang lain mengetahuinya. Subhanallah, orang kalau buat dosa, misal dia tonton sesuatu di handphonenya, dia ketakutan sendiri, tidak mau orang lihat. Mungkin cuplikan bagi orang biasa, tapi mungkin bagi dia itu pelanggaran, itu dosa misalnya. Maka secara otomatis dia tidak mau dilihat. Dia berusaha tutupin, dia berusaha ini. Karena memang kalau sesuatu yang baik, tidak ada masalah. Tapi seperti itulah. Ini sebuah kaidah penting teman-teman. Berarti kalau ada sesuatu yang bergejolak dalam hati, kita merasa bersalah sama si fulan, kita merasa gelisah, bangun tengah malam, semua itu kan ada dosa. Kaget, sesak nafas, merasa urusan tidak selesai, semua itu berarti ada dosa. Berarti kata kuncinya kalau dosa, bagaimana kata para salafus saleh, Allah telah mengajarkan kepada kalian dua hal. Yang satu penyakit, yang satu obatnya. Penyakit adalah dosa, obatnya adalah taubat.